Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban penata layanan operasional P3K tahap yang kedua, di mana materinya sudah sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini yang dimaksud brainstorming dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Observasi langsung ke lapangan. B. Pengumpulan data melalui survei. C. Metode evaluasi akhir. D. Teknik untuk mencari solusi langsung. E. Diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai solusi dari suatu masalah. Brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide atau gagasan baru yang membantu memahami akar masalah, mencari alternatif solusi, dan merancang strategi perbaikan layanan operasional, di mana brainstorming ini biasanya dilakukan lebih dari satu orang atau berkelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai solusi dari suatu masalah. Soal nomor 2. Berikut ini dokumen yang perlu disiapkan untuk mendukung kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Laporan keuangan tahunan. B. Surat izin pelaksanaan kegiatan. C. Data historis keluhan pelanggan. D. Agenda rapat evaluasi. E. Proyeksi keuntungan layanan yang diberikan. Untuk mendukung kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional, beberapa dokumen yang perlu disiapkan biasanya mencakup data dan informasi yang relevan. Dalam konteks ini adalah data historis keluhan pelanggan. Data tersebut akan membantu memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga kajian awal dapat dilakukan secara komprehensif. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Data historis keluhan pelanggan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dalam melakukan identifikasi masalah, teknik 5 Whys biasa digunakan untuk: A. Mengukur tingkat urgensi dari masalah layanan. B. Membuat hipotesis awal mengenai masalah layanan yang terjadi. C. Menggali penyebab mendasar dari masalah yang ditemukan. D. Menyusun langkah-langkah perbaikan. E. Menentukan alternatif solusi untuk masalah yang terjadi. Teknik 5 Whys atau Why Analysis merupakan metode yang digunakan untuk mencari akar permasalahan dengan cara mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang-ulang. Keuntungan dari penggunaan teknik ini: yang pertama, dapat menemukan akar permasalahan dengan cepat. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan langsung terkait performa yang terjadi. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah sederhana tanpa menggunakan sumber daya yang berlebihan. Yang keempat, mudah dalam mempelajari dan penerapannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, untuk menggali penyebab mendasar dari masalah yang ditemukan. Soal nomor 4. Dalam proses perancangan program pelatihan SOP untuk staf baru di kantor, aspek yang paling kritis untuk mendapatkan perhatian lebih oleh seorang penata layanan operasional adalah:
A. Kesesuaian materi dengan tugas spesifik yang diberikan. B. Keterlibatan seluruh pemimpin dalam perusahaan dalam pelatihan. C. Durasi pelatihan yang dibuat seefisien mungkin. D. Penggunaan teknologi terbaru dalam proses pelatihan. E. Evaluasi pemahaman peserta pelatihan di akhir sesi. Dalam proses perancangan program pelatihan, sangat penting untuk terlebih dahulu memastikan bahwa program pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan staf baru, terutama dalam pengaplikasiannya ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pelatihan yang terlalu umum dapat mengurangi efektivitas dan dalam pengimplementasian SOP. Jadi, dengan kesesuaian materi, maka diharapkan pelatihan tersebut dapat terserap semaksimal mungkin bagi staf baru. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kesesuaian materi dengan tugas spesifik yang diberikan. Soal nomor 5. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional adalah: A. Melakukan evaluasi kinerja dalam kelompok. B. Menganalisis dampak dari permasalahan yang terjadi. C. Menyusun rekomendasi perbaikan dari permasalahan. D. Menyusun alat ukur keberhasilan dalam layanan. E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian awal masalah operasional. Yang pertama, mengumpulkan data, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, menganalisis data yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi, termasuk membuat list masalah yang terjadi. Kemudian, menganalisis penyebab masalah. Dan yang terakhir adalah membuat rencana tindak lanjut, termasuk rencana perbaikan atas masalah operasional yang terjadi. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Mengumpulkan data-data yang relevan.